Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Indah Mutia dengan NPM 223403164 sebagai moderator, dan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Medina Wulandari Rizky Ambuni dengan nomor pokok mahasiswa 223403163. Oke, di sini saya Dwifa Andusti dengan NPM 223403. Saya Pradana Syafiranika Putri Mesa dengan NPM 223403162. Nama saya Renita Putri Aprilia dengan NPM 223403165. Saya Rega Maulidiani dengan NPM 223403049. Saya Sabila Mika Putri dengan NPM 223403301. Nama saya Kamila Zahra Agustina dengan nomor pokok mahasiswa 223403308. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Nisa selaku dosen studi kelayakan bisnis yang sudah memberikan kesempatan kami untuk membuat laporan observasi dan juga memaparkannya. Nah, sekarang kami akan mulai untuk memaparkan laporan dari hasil observasi kami. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, beberapa minggu yang lalu, kelompok kami telah mengunjungi salah satu UMKM yang terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat, yaitu CVRDM atau Rizky Digital Media. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang pemasaran secara digital yang memasarkan produknya yaitu berupa pakaian pria melalui beberapa platform media sosial seperti TikTok, Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Nah, kelompok kami juga mengobservasi penerapan siklus akuntansi ke CVRDM ini dengan menggunakan metode wawancara ke beberapa narasumber yang memang memegang andil pada beberapa bidang seperti produksi, gudang, pemasaran, dan keuangan. Nah, untuk materi pertama itu ada siklus keuangan. Nah, siklus keuangan CVRDM ini lebih kepada siklus pengeluarannya. Nah, untuk siklus pengeluarannya, yang pertama ada biaya operasional. Biaya operasional CVRDM meliputi gaji, kebutuhan produksi, ataupun kebutuhan perorangan karyawan yang dimana untuk gaji biasanya akan diberikan pada akhir bulan. Kebutuhan produksi biasanya tergantung dari sedikit banyaknya permintaan dari para konsumen. Nah, kemudian ada juga aset digital dan pajak. Untuk aset digitalnya digambarkan sebagai sesuatu yang direpresentasikan dalam bentuk digital yang memiliki nilai intrinsik atau perolehan. Kuncinya terletak pada apakah file tersebut dapat menambah nilai bagi perusahaan. Nah, untuk sekarang, CVRDM melalui platform Shopee dan TikTok, yang diutamakan adalah platform TikTok, sudah memiliki sebanyak 77.000 pengikut, di mana biasanya CVRDM memerlukan iklan untuk menaikkan traffic komersial yang dimana pasti membutuhkan biaya keluar. Jadi, dalam aset digital, pengeluarannya itu ada pada biaya iklan. Nah, yang terakhir ada pajak. Setiap perusahaan pasti dikenakan wajib pajak oleh pemerintah yang dimana biasanya masuk ke dalam pajak penghasilan atau PPH. Untuk CVRDM, perusahaan juga mengenakan pajak yaitu setiap 1 bulan, di mana untuk total pajaknya tidak diberitahukan oleh CVRDM. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai proses produksi dan aspek pasar. Siklus proses produksi CVRDM diantaranya yang pertama, receive material, di mana CVRDM ini menerima barang jadi dari produsen yang bekerja sama dengan mereka. Lalu yang kedua ada incoming inspection, di mana CVRDM ini menggunakan iklan dan ulasan pelanggan sebagai pembantu pemasarannya. Yang ketiga ada storage material, di mana CVRDM menyewa satu ruangan khusus untuk dijadikan sebagai gudang penyimpanan barang jadi yang nantinya akan dipasarkan. Keempat ada quality control, di mana CVRDM ini melakukan pengecekan ulang terhadap barang yang nantinya akan diberikan kepada customer. Lalu yang kelima packing. Selanjutnya setelah dilakukan QC, barang yang akan dikirim akan diproses packing terlebih dahulu sehingga barang akan tetap aman dan utuh ketika sampai kepada customer. Lalu yang keenam ada delivery to customer. Setelah barang selesai melalui tahap pengemasan, selanjutnya barang akan dikirim melalui ekspedisi menuju alamat customer. CVRDM ini memiliki target pasar mayoritas pria dewasa
karena bergerak di bidang fashion pria. Dinilai dari penjualan mereka yang dilakukan secara online dengan cara live di TikTok mereka. Kebanyakan pelanggan membeli produk kaos dan juga celana jeans. Baik, selanjutnya yaitu konsumen CPRDM. Konsumen dari CP Rizky Media Digital atau biasa disebut dengan CPRDM adalah para pembeli yang berasal dari platform media sosial seperti TikTok, Shopee, Facebook, Lazada, dan Tokopedia. Karena CPRDM ini bergerak sepenuhnya dalam bisnis digital dan produk-produk mereka tidak tersedia secara offline. Penjualan terbesar mereka berasal dari platform tersebut dengan menjadikannya sebagai saluran utama untuk bisnisnya. Untuk produk t-shirt, fokus utama perusahaan adalah pada segmen pria dewasa, khususnya kelompok bapak-bapak, karena desain yang dihadirkan sesuai dengan selera mereka yang mencerminkan gaya yang maskulin dan sederhana namun tetap menarik. Desain t-shirt yang ditawarkan cenderung lebih fungsional dan klasik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan gaya hidup pria dewasa yang lebih mengutamakan kenyamanan dan kualitas. Sementara itu, untuk produk celana, target pasar lebih banyak terdiri dari kalangan anak muda yang cenderung mengadopsi tren fashion yang lebih kasual dan dinamis. Produk celana dirancang untuk menyesuaikan dengan gaya hidup anak muda yang aktif dan modern, dengan pilihan desain yang lebih bervariasi dari segi warna, model, dan bahan. Hal ini memungkinkan CPRDM untuk bersaing dalam segmen pasar yang lebih muda dengan menawarkan produk-produk yang sesuai dengan preferensi gaya hidup kontemporer. Meskipun target pasar ini sudah dianggap sesuai dengan demografi, produk yang ditawarkan CPRDM tidak berhenti di sini. Perusahaan secara aktif memperluas pasar dengan memanfaatkan strategi iklan yang lebih terarah di berbagai platform digital. Kampanye iklan ini dirancang untuk menjangkau segmen konsumen yang lebih luas, memperkenalkan produk kepada audiens baru, dan meningkatkan penjualan. Melalui analisis data dari media sosial dan marketplace, perusahaan mampu menyesuaikan konten iklan yang menarik perhatian bagi kelompok konsumen, baik yang sudah menjadi target maupun segmen yang belum tersentuh. Strategi iklan yang terukur ini memungkinkan CPRDM untuk meningkatkan visibilitas merek dan memperkuat posisi mereka di pasar yang semakin kompetitif. Nah, untuk prosedur desain produk di CP Rizky Digital Media ini dimulai dengan langkah yang sangat penting, yaitu melakukan riset mendalam untuk memahami keinginan dan juga kebutuhan target pasar atau konsumen, yang mana hal tersebut itu mencakup berbagai kalangan, baik itu kalangan dari remaja sampai dengan usia dewasa. Nah, mengingat bahwa tingkat daya beli pelanggan itu tentunya sangat bervariasi, mulai dari usia menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Nah, untuk di perusahaan tentunya sangat berusaha untuk merancang desain produk yang tidak hanya menarik dan sesuai dengan selera konsumen, tetapi juga dapat diproduksi dengan efisien dan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia di perusahaan tersebut. Nah, riset ini mencakup analisis terhadap preferensi desain, fungsi produk, serta potensi harga jual agar produk yang dihasilkan dapat diterima dengan baik oleh pelanggan. Nah, setelah riset itu selesai, proses selanjutnya adalah pengajuan proyek, yang dimana tim desain mengajukan ide mereka untuk mendapatkan persetujuan atau project approval dari manajemen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek yang nantinya akan dijalankan tersebut sejalan dengan visi dan juga misi dari si perusahaan tersebut, serta berpotensi untuk mendatangkan keuntungan. Setelah mendapatkan persetujuan, tim desain kemudian bergerak untuk membuat desain produksi yang kreatif dan juga inovatif dengan memperhatikan berbagai aspek seperti aspek daya tarik visual, fungsionalitas, dan kemudahan dalam proses produksi. Nah, proses ini tentunya melibatkan kolaborasi erat antara berbagai departemen, termasuk departemen pemasaran, desain, dan juga produksi, untuk memastikan bahwa setiap elemen desain dapat diimplementasikan dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, setelah desain awal selesai, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap validasi desain produk. Nah, di mana prototipe dari produk yang telah dirancang akan dibuat dan diuji untuk memastikan bahwa produk tersebut berfungsi dengan baik dan memenuhi harapan konsumen. Nah, di tahap ini, umpan balik dari calon pengguna juga tentunya sangat amat penting untuk mengidentifikasi apakah ada yang perlu diperbaiki atau disesuaikan nantinya. Dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur ini,
CV RDM atau Rizky Digital Media berupaya untuk menghasilkan produk yang tidak hanya berkualitas tinggi dan juga menarik pelanggan, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis perusahaan di masa yang akan mendatang. Dalam operasi produksi terdapat beberapa peran yang terlibat, yaitu pertama ada sumber daya manusia. Peran ini terlibat dalam proses produksi seperti para pekerja, bagian perancang pola dan desain, bagian memotong kain, bagian penjahit, bagian sablon, dan para staf yang bekerja dalam pengoperasian barang hingga selesai. Selanjutnya yang kedua ada aset. Contoh dari aset sendiri yaitu beberapa fasilitas kerja yang digunakan dalam melakukan produksi, seperti tempat dan alat-alat penunjang produksi itu sendiri. Lalu yang ketiga ada bahan baku. Penyediaan bahan baku sangat penting. Ini digunakan untuk pembuatan riset sesuai dengan kebutuhan. Next, yang keempat yaitu pengolahan atau teknis produksi. Nah, ini dimulai dari riset desain sesuai dengan target pasar yang diinginkan, lalu menentukan bahan dan pola. Setelah itu melakukan pemotongan sesuai dengan pola, dan dilanjut lagi untuk menjahit atau menyablon kain. Setelah beres disortir akan di-packing sebelum dikirim pada distributor. Selanjutnya yang kelima, distributor. Apabila telah diberikan pada distributor, maka produk siap diberikan pada pelanggan melalui pemesanan produk pada platform digital. Semua prosedur tersebut berhubungan satu dengan yang lain, yang bertujuan untuk menghasilkan barang jadi sesuai dengan kualitas, harga, dan waktu yang diinginkan oleh perusahaan. Di sini kami sudah melakukan riset SWOT atau analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats. Di mana di sini kekuatannya itu dari produk CPRDM-nya nih, di mana dari produk bajunya terdapat sablonan 3D printing timbul, yang dimana sablonan ini tentunya jarang sekali ditemukan dari toko lain atau dari produsen yang lain. Nah, untuk kelemahannya dari produk 3D printing ini, proses pengerjaannya itu lumayan sedikit memakan waktu, sehingga banyak sekali permintaan pelanggan itu yang sedikit tertunda, dan ini tentu berdampak untuk pemasukan kepada CPRDM. Nah, yang ketiga itu ada peluang. Media sosial atau media pembantu dari CPRDM ini banyak meliputi seperti TikTok, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan dimana ini peluang besar bagi CPRDM untuk menarik pelanggan. Sedangkan untuk ancamannya, banyak sekali kompetitor yang meniru produk dari CPRDM. Ancaman ini sangat berdampak kepada CPRDM karena banyak pelanggan yang komplain ke toko, padahal yang dibeli pelanggan itu produk dari kompetitor atau bukan dari produk dari kita gitu. Untuk dari jumlah tenaga kerja dari CPRDM ini itu ada terdiri dari 11 host inti, 3 orang tim gudang, 2 orang tim keuangan, lalu ada 3 orang admin. Sistem jam kerjanya ini itu terbagi 3 shift untuk tim host, dari mana untuk shift pertama itu dari jam 5 sampai jam 3, untuk shift kedua dari jam 1 sampai jam 1 sampai jam 9, untuk shift yang ketiga itu dari jam 9 sampai jam 5 pagi. Nah, itu di rolling, untuk jadwalnya di rolling terus. Dan untuk sistem liburnya untuk host itu 1 minggu 1 kali. Begitu juga dengan yang tim yang lain. Nah, untuk sedangkan tim admin, tim gudang, kalau tim gudang itu dari jam 7 sampai jam 5. Dari jam 7 sampai jam 5. Untuk tim admin itu juga bermacam-macam, ada yang dari jam 8 sampai jam 5, ada yang dari jam 2 sampai jam 10 gitu. Lalu untuk CPRDM ini selalu menganalisis pasar dengan cara melihat tren yang sedang naik itu apa, produk seperti apa yang sedang dicari-cari oleh masyarakat sekarang, atau lebih khususnya buat untuk para laki-laki, karena emang produk CPRDM ini lebih untuk ke laki-laki untuk pasarnya begitu. Oke, itu tadi adalah sebuah pemaparan yang sudah kami lakukan terhadap laporan observasi yang sudah kami jalani. Untuk kesimpulannya, CVRDM di Tasikmalaya itu merupakan UMKM yang fokus pada pemasaran pakaian pria melalui platform digital. Dengan mengelola biaya operasional, pajak, dan aset digital, perusahaan memproduksi dan juga mendistribusikan produk secara efisien.
Nah, untuk analisis SWOT menunjukkan kekuatan pada inovasi sablon 3D. Namun, menghadapi tantangan dari waktu produksi dan juga kompetitor. Dengan manajemen yang baik, CVRDM berpotensi berkembang di pasar digital. Itu tadi merupakan pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.